Assalamualaikum, selamat pagi anak soleh-soleha. Jumpa lagi hari ini dengan Ustazah di pelajaran tema. Kali ini kita masih belajar tema 3 ya. Sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar online-nya. Sebelum mulai belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 untuk muatan IPA tentang fungsi bagian-bagian hewan. Langsung saja yuk. Tahukah kamu ada banyak hewan di sekitarmu? Hewan termasuk salah satu sumber daya alam yang ada di permukaan bumi. Sumber daya alam hewan dapat berupa hewan liar dan hewan yang sudah dibudidayakan. Karena sebagai salah satu sumber daya alam, keberadaan hewan harus dilestarikan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan-hewan di sekitarmu. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, tidak merusak habitatnya. Habitat adalah tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan. Perbuatan seperti menebangi pohon secara liar, pembukaan lahan pertanian di wilayah hutan, atau membuang sampah sembarangan dapat merusak habitat hewan. Yang kedua, yaitu tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan langka atau hewan yang dilindungi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kepunahan hewan adalah perburuan liar secara tidak bijaksana kepada hewan tertentu. Para pemburu tidak pernah memikirkan regenerasi hewan yang diburu. Pemburu lebih mementingkan keuntungan pribadi. Akibatnya, banyak hewan usia produktif yang mati akibat diburu, sehingga populasi hewan tersebut semakin sedikit. Yang ketiga, membudidayakannya. Beberapa jenis hewan berstatus langka karena perkembangbiakannya yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, manusia perlu membantu perkembangbiakannya, misalnya melalui penangkaran agar populasi hewan dapat terjaga. Selanjutnya, amatilah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apakah kamu dapat menemukan berbagai hewan? Dapatkah kamu melihat bahwa hewan memiliki penutup tubuh yang berbeda? Setiap hewan mempunyai penutup tubuh yang berbeda-beda. Kita akan membahas fungsi penutup tubuh pada hewan. Yang pertama, penutup tubuh berguna untuk melindungi kulit. Kemudian, perlindungan tubuh dari panas, dingin, ataupun serangan musuh. Kemudian, penutup tubuh ini juga berguna untuk melindungi tulang dan organ yang berada di dalam tubuh hewan. Apa saja sih macam-macam penutup tubuh hewan? Yuk kita bahas. Macam-macam penutup tubuh pada hewan. Yang pertama, berbulu. Yang kedua, bersisik. Yang ketiga, berambut. Yang keempat, bercangkang. Yang kelima, berlapis kitin. Dan yang terakhir, berkulit tanduk. Nah, hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu adalah unggas. Semua jenis burung termasuk unggas. Ciri-ciri hewan berbulu adalah bisa terbang dan memiliki selaput. Contohnya, ayam, bebek, dan burung. Ayam dan bebek bisa terbang meskipun kemampuan mereka tidak sebagus burung. Kemudian, kaki bebek ataupun ayam dilengkapi selaput, sehingga ketika di air mereka bisa berenang di atas permukaan air. Selanjutnya, hewan bersisik. Ciri dari hewan ini adalah terdapat sisik di seluruh tubuhnya. Sisik ikan memiliki tekstur yang halus dan sedikit jika diraba menggunakan tangan. Sisik dilapisi dengan selaput lendir sehingga tubuh ikan akan terasa licin jika dipegang. Contohnya hewan bersisik adalah
ikan nila, dan ikan gurame. Kemudian, hewan ada yang tubuhnya ditutupi oleh rambut. Fungsi rambut itu adalah membuat tubuh hewan tetap hangat dan terlindungi. Ciri-cirinya yaitu tertutupi rambut, hidup di darat, dan bersuhu hangat. Contohnya yaitu ada hewan berambut tebal yaitu anjing dan kucing. Kemudian ada juga jenis hewan yang memiliki rambut yang halus yaitu sapi, kerbau, tikus, dan kelelawar. Selanjutnya hewan bercangkang. Beberapa hewan tubuhnya dilindungi oleh cangkang. Cangkang hewan terbuat dari zat kapur. Ciri hewan bercangkang adalah cangkangnya keras. Sehingga ketika hewan itu terbentur, kondisi cangkang akan baik-baik saja. Kemudian menyembunyikan diri. Hewan bercangkang jika merasa terancam akan menyembunyikan dirinya di dalam cangkang. Cangkang akan melindunginya dari binatang lain atau manusia sehingga keselamatannya terjamin. Lalu dia bertubuh lunak. Meskipun dilindungi oleh cangkang yang keras, tubuh hewan-hewan tersebut sangatlah lunak. Tanpa cangkang, mereka tidak akan bisa mempertahankan diri dari serangan hewan lain dan tidak bisa bertahan di udara yang panas ataupun dingin. Contohnya ada kerang dan siput. Lalu, hewan berlapis kitin. Kitin adalah zat tanduk setengah bening, terdapat dalam rangka luar yang berfungsi sebagai kulit. Hewan yang tubuhnya dilapisi zat kitin misalnya kalajengking, udang, dan kumbang. Selanjutnya, hewan berkulit tanduk. Tubuh hewan melata dilapisi oleh sisik. Bahan sisik pada hewan melata berbeda dengan sisik ikan. Sisik pada hewan melata disusun oleh keratin. Keratin sama dengan bahan penyusun kuku dan rambut kita. Contoh hewan berkulit tanduk adalah ular, kadal, buaya, dan kura-kura. Selanjutnya kita akan mengenal bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, di sini Ibu Ria punya gambar seekor ikan. Nah, bagaimana bagian-bagian tubuh dari ikan? Yang pertama ada mata, yang kedua ada mulut, yang ketiga ada sirip, lalu ekor dan sisik. Nah, masing-masing bagian tubuh dari ikan memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu mata untuk melihat keadaan sekitar, 2. Mulut untuk makan dan mencari makan. Yang ketiga, sirip yang memiliki fungsi sebagai alat berenang. Kemudian ekor untuk mengatur keseimbangan dan arah pada saat berenang. Yang terakhir, sisik yaitu untuk melindungi tubuh ikan dari goresan-goresan. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Apa saja hak dan kewajiban memelihara hewan? Yuk, kita cari tahu bersama. Tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan kamu mampu mengetahui hak dan kewajiban saat memelihara hewan peliharaan. Kucing, kelinci, dan anjing merupakan hewan peliharaan yang acap kali ditemui di berbagai daerah. Anak-anak, apakah kamu punya hewan peliharaan? Hewan peliharaan apa yang kamu punya? Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tapi kita juga wajib merawatnya. Karena jika kita tidak merawatnya dengan benar, maka binatang itu akan kotor, bau, atau mati. Nah, hak kamu ketika memelihara hewan antara lain: 1. Kamu bisa bermain dengan hewan peliharaan.
2. Menghilangkan rasa kesepian. 3. Mendapat rasa gembira saat memiliki hewan peliharaan. 4. Mendapat kepuasan hati. Sedangkan kewajibanmu ketika memelihara hewan peliharaan antara lain: 1. Memberi makan dan minum hewan peliharaan. Hewan juga membutuhkan makanan agar bisa bertahan hidup. Sebelum merawat hewan, kita harus tahu apa makanan hewan tersebut. Contohnya, ayam dapat memakan berbagai jenis makanan. Burung memakan biji-bijian. Kelinci dan kambing memakan daun dan sayuran. Kucing dan anjing memakan daging. Kewajiban kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan. Kutu dan penyakit hewan dapat berpindah ke tubuh manusia. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan tubuh hewan peliharaan kita. Hewan yang berbulu dan berambut mudah dihinggapi kutu. Untuk menjaga kesehatannya, rutin memeriksakan ke dokter hewan sangat dianjurkan. Hewan peliharaan memberi kita kesenangan dan rasa sayang. Namun, hewan tersebut juga membutuhkan makanan, perlindungan, dan perawatan dari kita. 3. Memberikan kandang dan rajin membersihkannya. Ada hewan yang tidak memerlukan tempat tinggal khusus atau kandang. Tapi ada hewan yang memerlukan tempat khusus atau kandang. Contohnya adalah kura-kura. Kura-kura perlu tempat khusus. Kita dapat memelihara kura-kura di kolam atau di akuarium. Kolam atau akuarium perlu dibersihkan dengan rutin. Kita harus selalu memperhatikan kebersihan kandang hewan peliharaan untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan hewan. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Sekarang kita coba mengisi tabel ya, apa dampaknya bagi hewan maupun bagi lingkungan jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan. Kewajiban pertama adalah memberi makan dan minum hewan peliharaan. Dampaknya bagi hewan adalah hewan menjadi sehat. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar adalah tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Kewajiban kedua adalah ketika kamu merawat hewan peliharaan. Dampaknya bagi hewan adalah hewan peliharaan bertahan hidup lebih lama. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar adalah tidak ada bau. Kewajiban ketiga adalah memberi kasih sayang. Dampaknya bagi hewan adalah hewan menjadi ceria. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar adalah tidak ada hewan yang berkeliaran. Kewajiban keempat adalah membersihkan kandang. Dampak bagi hewan adalah hewan menjadi lebih bersih. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar adalah hewan tidak mengganggu lingkungan.
Sekarang, apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan kewajiban? Kamu tidak memberi makan hewan. Dampaknya bagi hewan adalah hewan bisa sakit, bahkan mati. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar adalah hewan menjadi berisik karena kelaparan. Hewan tidak dirawat. Dampak bagi hewan adalah hewan bisa sakit, bahkan mati. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar adalah banyak berkeliaran hewan yang jorok, bahkan sakit. Jika kamu tidak membersihkan kandang dari kotoran, dampak bagi hewan adalah hewan bisa sakit, bahkan mati. Dan dampak bagi lingkungan sekitar adalah kita akan mencium bau yang tak sedap. Jika kita tidak memberi kasih sayang kepada hewan, dampak bagi hewan adalah hewan akan stres dan tidak jinak. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar adalah hewan menjadi berisik karena merasa terancam. Melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Materi yang akan disampaikan, yang pertama adalah pemanfaatan hasil pertanian, yang kedua pemanfaatan hasil perkebunan, ketiga pemanfaatan hasil peternakan, keempat pemanfaatan hasil laut, 5 pemanfaatan hasil hutan, dan 6 pemanfaatan hasil pertambangan. Baik, kita mulai pertama, yaitu pemanfaatan hasil pertanian. Ya, hasil pertanian biasa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan olahan. Sebagai bahan olahan untuk menjadikannya berbagai jenis kreasi makanan. Seperti kita tahu bahwasannya hasil pertanian itu seperti padi, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat gambar berikut. Itu adalah nasi tumpeng, ya. Di mana bahan-bahan hasil pertanian diolah sedemikian rupa menjadi sebuah makanan seperti itu. Dan hasil pertanian biasanya banyak ditemukan di daerah dataran tinggi. Kenapa? Karena di daerah dataran tinggi tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu pemanfaatan hasil perkebunan. Pemanfaatan hasil perkebunan antara lain yaitu sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman. Selanjutnya sebagai bahan baku obat-obatan dan bahan baku industri. Ya, anak-anak semuanya bisa lihat. Di sini terdapat banyak gambar ya. Yang pertama ini gambar buah kakao. Ya, ini digunakan sebagai bahan pembuat coklat ya. Dan ini juga ada biji kopi ya, bisa diolah atau bisa dimanfaatkan menjadi minuman yang beragam ya.
Ada juga seperti mahkota dewa, kemudian lidah buaya, kemudian ada juga cengkih, ada juga kapas dan getah karet. Semuanya ini diolah dan dimanfaatkan manusia untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kita lanjut. Pemanfaatan hasil peternakan. Ya, contohnya hasil peternakan adalah sapi, ya. Anak-anak mungkin semua sudah tahu sapi, ya. Sapi dimanfaatkan tidak hanya dagingnya, ya, tapi juga bisa dimanfaatkan susunya dan juga kulitnya. Daging sapi dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan juga makanan yang lain, ya. Dan susu sapi bisa diolah menjadi keju dan juga yogurt. Dan kulitnya bisa juga diolah menjadi bahan baku pakaian, mebel, dan juga bahan pembuat wayang kulit. Seperti itu anak-anak, ya. Selanjutnya, pemanfaatan hasil laut. Contoh hasil laut seperti ikan, kerang mutiara, dan rumput laut sering dimanfaatkan oleh manusia. Ikan, seperti kita tahu, banyak dimanfaatkan untuk menjadi makanan sehari-hari, ya. Dan kerang mutiara biasa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai perhiasan. Ya, anak-anak bisa lihat, ya. Di situ ada gambar kerang, ya, kerang mutiara. Di dalamnya ada mutiara. Jadi mutiara itu berasal dari kerang-kerang tersebut, ya, yang berada di lautan, seperti itu. Dan ada juga rumput laut. Rumput laut dapat diolah juga menjadi makanan. Ya, contoh kecilnya sebagai bisa diolah menjadi agar-agar, ya, dijadikan sebagai bahan baku kosmetik dan juga obat-obatan, seperti itu, ya anak-anak. Selanjutnya, pemanfaatan hasil hutan. Ya, hasil hutan itu dapat dibedakan menjadi hasil kayu dan juga non kayu. Kalau hasil kayu kita sudah tahu, ya, dia itu berbentuk kayu, ya, dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Contohnya membuat lemari, kursi, meja, semua itu dari kayu. Dan kayu yang digunakan biasanya adalah kayu jati, ya, yang kuat, seperti itu. Dan contoh hasil non kayu adalah madu. Ya, madu bisa dimanfaatkan sebagai olahan minuman yang sangat menyehatkan. Dan juga hutan yang dijadikan sebagai objek wisata. Contohnya di mana? Ya, contoh seperti Taman Hutan Raya yang terletak di Bandung. Kita lanjut. Yang terakhir adalah pemanfaatan hasil pertambangan. Ya, hasil pertambangan dapat dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, ya, BBM, seperti itu. Dan juga sebagai bahan bangunan atau sebagai perhiasan dan juga obat-obatan. Ya, kalau gambar yang di sini, ini ada gambar BBM, ada gambar aluminium, ya, yang dijadikan alat-alat masak, seperti itu. Dan juga ada emas, ya, dijadikan perhiasan, seperti itu. Ya, anak-anak, mungkin itu saja pemanfaatan hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.